Oke, untuk soal nomor 16, kita bacakan dulu soalnya ya. Pernyataan elastisitas yang tepat untuk menunjukkan barang mewah adalah A. Walaupun Bu Nisa mendapatkan uang tambahan belanja sebesar 3 juta rupiah menjadi 6 juta rupiah, namun ia tidak merubah jumlah barang yang ia beli. B. Dikarenakan Bu Nisa mendapatkan uang tambahan belanja 3 juta rupiah menjadi 6 juta rupiah, maka ia mengganti beras yang biasa dibelinya dengan beras yang lebih baik. C. Bu Nisa mendapatkan tambahan belanja 1 juta rupiah dari suaminya menjadi 6 juta rupiah. Maka Bu Nisa melakukan pembelian yang biasanya 2 unit menjadi 7 unit. D. Bu Nisa mendapatkan tambahan belanja 3 juta rupiah dari suaminya menjadi 6 juta rupiah. Maka Bu Nisa melakukan pembelian yang biasanya 2 unit menjadi 3 unit. Ini berarti soal nomor 16 tentang elastisitas. Teori elastisitas. Elastisitas itu apa? Apa itu elastisitas? Yang dikatakan elastis itu apa? Apa? Kayak karet. Karet itu dia elastis nggak sih? Ya kan? Bener nggak? Nah, Benar. jadi ada karet yang elastis banget, ada karet yang udah kita tarik kuat-kuat, dia tetap kurang dia elastisitasnya. Nah, bisa dikatakan berubah-ubah. Apanya yang berubah-ubah di elastisitas itu? Kenapa kakak ini menyebutkan asumsi dengan karet tadi? Kan ada tuh karet. Karet itu kan dia kan nggak semua tingkat elastisitas karet itu sama kan? Ada karet yang dia longgar, yang kita tarik sedikit aja dia langsung melebar. Ada karet yang perlu kayak kita kuat-kuat, tariknya kayak karet karet ban. Nah, itu kan harus kencang kali kita tarik baru dia mau melar karetnya. Maksudnya itu gimana Kak dengan karet itu sendiri? Nah, yang artinya dia itu ketika terjadi suatu respon tarikan, bagaimana si karet itu dia akan merespon? Apakah karet itu dia akan longgar sekali, ataukah dia hanya melonggar sedikit? Nah, itu yang dikatakan sebagai elastis. Begitu juga di dalam perekonomian. Ada yang namanya itu respon terhadap perubahan. Nah, jadi bagaimana nih kalau misal ada perubahan sesuatu hal, gimana dengan kuantitas si barang itu? Kenapa kakak bilang suatu hal? Karena di elastisitas ini dia ada 3 dia. Ada elastisitas harga, ada elastisitas pendapatan, ada elastisitas silang. Kalau misal nih elastisitas harga, kalau misal terjadi perubahan harga, gimana respon barang ini perubahan intinya? Itu yang dikatakan elastis. Jadi yang dikatakan elastis itu adalah respon ataupun kepekaan. Apakah barang itu dia sangat peka terhadap perubahan harga? Misal ada perubahan harga sedikit aja, si barang itu dia langsung berubah Q-nya banyak. Atau ada perubahan harga banyak, Q-nya tetap berkurang itu sedikit. Itu dikatakan sebagai respon. Bagaimana si barang itu dia merespon terhadap perubahan-perubahan yang ada. Itu yang dikatakan sebagai elastis. Jadi yang dikatakan elastis itu dia kepekaan. Respon atau kepekaan. Nah, elastisitas ini kan dia terbagi menjadi 3 lagi kan? Apa-apa aja, Dan? Yang udah kakak sebutkan tadi ada yang ingat nggak? Elastisitas harga, elastisitas pendapatan, sama apa tadi? Elastisitas silang ya kan, ataupun barang Ya, lain. Nah, jadi kan elastis ini dia terbagi lagi dan menjadi 3. Ini kan. Yang pertama itu ada elastisitas harga. Kalau elastisitas harga ini, berarti dia akibat dari perubahan harga. Nah, gimana sih perubahan Q karena ada perubahan harga? Gimana respon si perubahan kuantitasnya? Kalau misalnya harga suatu barang itu berubah, itu yang dikatakan sebagai elastisitas harga. Elastisitas harga ini dia kan punya beberapa klasifikasi elastis. Ada 5 dia. Klasifikasi elastisitas. Yang pertama itu ada elastis. Habis ada yang tahu lagi nggak? Ada elastis. Habis ada apa lagi? Elastis uniter. Habis itu ada ya elastis purna. sempurna. Ada elastis sempurna.
Nah, yang dikatakan elastis itu apa? Yang dikatakan elastis, kan kayak misalnya karet nih, karet yang elastis, itu artinya karetnya tuh dia sangat merespon terhadap apa sih, tekanan tarikan yang kita lakukan ya kan. Nah, yang dikatakan elastis itu artinya berarti barang itu dia kita bisa bilang dia tuh peka terhadap perubahan harga. Yang artinya kalau misalnya presentasi delta Q ini ada presentasi delta P. Misalnya ada perubahan harga segini dia kecil ya perubahan harganya. Tapi perubahan kuantitasnya itu sampai segini. Nah, yang artinya itu apa? Perubahan P-nya itu dia lebih kecil daripada perubahan Q, ya kan? Nah, jadi presentase delta Q lebih besar daripada presentase delta P. Yang artinya perubahan, ini kan Q-nya nih, ini Q, ini P. Jadi perubahan Q-nya itu dia lebih besar daripada perubahan P. Padahal harganya itu berubah barang ini sedikit aja. Misalnya kan, ada suatu barang X nih. Harga barang X itu dia berubahnya itu cuma segini. Tapi gara-gara ada perubahan harga sedikit ini, gara-gara diskon dikit aja, orang tuh berbondong-bondong untuk membeli barang X tuh sampai sebesar segini. Ya kan, kayak berkali-kali lipat dari si harga. Nah, berarti dia yang dikatakan elastis ketika perubahan harga sedikit, tapi perubahan Q-nya itu lebih besar. Nah, makanya ada dia persentase delta Q lebih besar daripada persentase delta P. Oke. Dan ini dia juga ada kurvanya. Kalian tahu nggak kurvanya itu berbentuk seperti apa? Bentuk kurva elastis, kan dia dikatakan lebih besar perubahan Q daripada P. Berarti kan P-nya kita asumsikan segini kan? Ini P, ini Q. Sekecil ini ada perubahannya. Tapi kalau Q-nya itu sampai segini. Nah, yang artinya ketika kita tarik dia akan berbentuk seperti apa nih? Landai. Jadi kurva elastis itu dia berbentuk landai. Dan nilai dari si E-nya lebih besar daripada 1. Ingat aja nih, ini kan dia kan kalau elastis itu dia presentase delta Q lebih besar daripada presentase delta P. Ada simbol lebih besar di sini. Nah, maka nilai dari E-nya itu adalah lebih besar daripada 1. Maksudnya ini apakah E lebih besar daripada 1? Nanti di elastis ini biasanya itu kan dia ada teori, ada kurva, dan juga ada teori, ada kurva, dan juga ada apa? Dan juga ada cari-cari rumus. Nah, jadi nilai yang ada ini, E, lebih besar daripada 1, ini artinya ketika kita menggunakan rumus nanti untuk mencari elastisitas, berapa nilai yang akan kita temukan. Kalau seandainya nilai yang kita temukan itu lebih besar daripada 1, bisa 1,2 atau 2, berarti kan yang lebih besar daripada 1. Maka sudah dikatakan barang itu adalah barang elastis. Nah, berarti koefisien dari elastis itu adalah lebih besar daripada 1. Kita lanjut ke inelastis. Inelastis itu presentase delta Q lebih kecil daripada persentase delta P. Yang artinya perubahan harganya itu besar, ya kan? Ini P-nya. Tapi perubahan Q-nya itu kecil. Jadi sekalipun harga barang itu dia mahal, orang juga tetap bakal beli barang itu. Nggak akan barang itu perubahannya itu kecil. Ini baru masuk nomor 1, baru aja kita mulai. Oh iya, contoh dari barang elastis, ada yang tahu nggak? Sebelum kita lanjut ke inelastis. Contoh barangnya itu seperti barang luxury. Apa tuh barang luxury? Barang mewah. Iya, barang mewah. Kenapa contoh barang mewah? Misal gini, harga barang mewah atau misalnya kita bilang lah kayak sepatu-sepatu bermerek kayak Adidas gitu. Nah, Adidas itu kan harga range-nya lumayan ya untuk kita sebagai seorang siswa. Nah, tiba-tiba Adidas itu dia melakukan diskon besar-besaran. Yang mana ketika diskon itu sebenarnya kalau kita lihat nggak besar-besar kali. Tapi karena orang berpikir, ih kapan lagi ya si brand ini tuh ada diskon, akhirnya orang berbondong-bondong untuk membeli si barang itu. Dia sangat peka terhadap perubahan harga. Kayak gitu juga kalau misalnya barang itu dia naik sedikit, orang jadi kayak alah males lah beli. Nah, gitu. Jadi dikatakan peka sekali itu dia ada perubahan harga sedikit aja. Misalnya kayak tadi kan Adidas tadi, sepatu Adidas tadi diskon itu cuma sedikit. Tapi orang bakal berbondong-bondong beli gara-gara itu adalah barang luxury. Gitu deh contohnya. Lanjut ke inelastis, itu presentase delta Q-nya itu dia lebih kecil daripada presentase delta P. Yang artinya perubahan harganya itu sedikit, tapi si Q-nya itu
perubahan harganya bisa banyak, tapi perubahan Q-nya itu dia sedikit. Ada yang tahu nggak contoh barangnya itu contoh barang kayak mana? Contoh barangnya itu kayak barang-barang kebutuhan pokok. Benar. Misal nih, Mama kan kalau masak tuh pakai ini kan minyak makan. Nggak mungkin ada substitusi selain minyak makan. Jadi semahal-mahalnya minyak makan, mau harganya itu naik sebesar ini, tetap Mama kan itu membeli minyak makan. Palingan dikurangi kuantitasnya itu sedikit, ya kan? Karena itu adalah barang-barang pokok. Dia jadi tidak terlalu merespon terhadap perubahan harga. Begitu juga misalnya kalau harga minyak makan tuh lagi murah nih. Apakah mungkin Mama kan membeli minyak itu terlalu banyak? Kan enggak juga. Berarti kan memang mau harganya gimana, mau naik, terlalu naik atau terlalu turun, itu dia tetap kuantitasnya itu cenderung sama dia, enggak terlalu banyak perubahan. Itu dikatakan sebagai barang-barang pokok. Bentuk kurvanya gimana? Bentuk kurvanya itu kayak gini deh. Kan dia bilang di sini persentase P-nya itu lebih besar. Berarti kita bilang kayak gini. Q-nya itu kecil. Nah, sehingga bentuk kurvanya itu dia curam. Oke. Nilai E-nya itu berapa? E-nya lebih kecil daripada 1. Kan dia mengikuti yang ini. Nah. Oke, kita lanjut ke elastisitas uniter. Kalau uniter itu dia sama aja. Yang artinya presentase delta Q sama dengan presentase delta P. Berarti dia kurvanya gimana? Bentuknya itu dengan sudut 45 derajat, ya kan? Antara P dan Q itu dia sama dia bentuknya. Sudut 45 derajat. Contoh-contoh barangnya itu kayak barang-barang sekunder, jadi elastis uniter, yang artinya dia seberapa perubahan harganya, segitu juga perubahan pembeliannya. Kalau elastisitas sempurna, presentase delta P-nya itu sama dengan, ada yang tahu nggak apa? 0. Nol. Yang artinya tidak ada, bisa hampir dikatakan itu tidak ada perubahan harga. Jadi kalau di dalam kurvanya itu, kan P-nya 0 nih kan? Ya kan? Berarti gimana nih kurvanya? Kurvanya dia akan lurus seperti Lurus. ini. Seperti Q-score. Nah, kayak apa nih? Horizontal atau vertikal? Ya kan? Horizontal. Nah, horizontal. Dia bakal berbentuk seperti kurva horizontal. Karena dia P-nya itu dia tetap, dia tidak mengalami perubahan. Atau bisa dikatakan hampir tidak ada perubahan. Nah, sementara Q-nya itu akan bertambah, bertambah, bertambah. Terus ini kalau bisa kakak gambar nih sampai ujung sini nih. Itu yang kita bilang kan. Nah, kira-kira contoh dari elastisitas sempurna itu apa? Contohnya. Contoh dari barang elastisitas sempurna. Datanya itu kayak BBM lah kita bilang ya. Paling mendekati itu misalnya. Perubahan harga BBM itu kalau kita lihat dari selama ini ada BBM sampai saat ini, dari sebelum-sebelumnya sampai saat ini tuh perubahan BBM itu cenderung sedikit, benar nggak? Palingan berubah itu kayak 1.000, 2.000 ya kan? Nah, jadi bisa dikatakan tuh hampir tidak ada perubahannya kalau kita melihat dari dari berpuluh-puluh tahun belakang seperti itu. BBM itu hampir dikatakan tidak ada perubahan harga. Kalaupun ada perubahan harga itu kecil dia. Jadi bisa dikatakan dia kayak P-nya itu sama dengan persentase P-nya itu sama dengan 0. Tapi gimana kita konsumsi BBM? Banyak terus kan, meningkat terus kan, makanya dia Q-nya itu dia tidak hingga. Dan nilai E-nya itu adalah tak hingga. Biasanya elastisitas sempurna ini karena koefisiennya adalah tidak hingga. Biasanya ini kalau ada elastisitas sempurna itu lebih kepada konsep daripada kalau misalnya ada soal cari-cari, umumnya tuh kan dapat tuh antara elastis, inelastis, dan elastis uniter. Kalau soalnya itu berbentuk ada cari-cari. Sementara kalau teori itu bisa jadi elastisitas sempurna. Kalau minyak tanah bisa juga. Bisa dikatakan juga seperti elastisitas sempurna. Pokoknya perubahannya itu hampir tidak ada. Karena itu BBM itu kan sudah kita gunakan lama sekali ya. Kalau kita banding-bandingkan perubahan harganya itu dari tahun ke tahun itu kayak pengen 1.000, kecil sekali perubahannya. Tapi kuantitas Q-nya itu sangat besar meningkat. Nah, contohnya bisa juga kayak minyak tanah. Inelastis sempurna, itu dia tinggal persentase delta Q-nya yang sama dengan 0. Hampir tidak ada perubahan Q. Yang artinya kurvanya itu berbentuknya seperti apa? Ini dia.
Ya kan? Q-nya kan tetap nih, berarti P-nya yang meningkat terus. Nah, gini deh. Nilai E-nya itu sama dengan 0. Contoh dari barang inelastis sempurna itu kayak tanah. Tanah di muka bumi ini bisa dikatakan tuh tidak bertambah, akan tetapi harga tanah akan semakin meningkat. Itu contoh dari inelastis sempurna. Sebenarnya cara supaya kalian bisa mengingat bagaimana nih elastis, inelastis, elastis uniter, dan sebagainya, itu cobalah kalian mengingatnya itu secara berurutan. Kayak kakak nih, kakak mengingatnya tuh kayak gini. Oh, pertamanya tuh elastis, inelastis, elastis uniter. Itu aja dulu yang perlu kalian ingat yang pertama. Nah, artinya dia lebih besar, nilai ini lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Karena yang lebih besar, lebih kecil sama dengan ini, itu sama dengan koefisiennya. Jadi kalian tuh mengingatnya itu satu aja. Mau kalian ingat yang ini, konsep ini, atau ingat yang ini. Oke. Ini adalah elastisitas harga. Belum lagi kita masuk ke elastisitas yang lainnya. Nah, rumus untuk mencari elastisitas harga itu apa-apa saja. Ya. Kalau kalian tanya, Kak, rumusnya itu nanti kan banyak. Kira-kira kita pakai rumus yang mana ya? Nah, jadi rumus elastisitas ini dia itu banyak, dia nggak cuma satu. Nah, rumus mana yang akan kalian gunakan itu tergantung dengan apa yang disajikan di dalam soal. Apa yang diketahui di dalam soal. Kita lihat nih, rumus yang pertama. Pertama itu ada E sama dengan presentase delta Q per presentase delta P. Kalian pakai rumus ini kalau misal di soal itu ada kata persen. Misal di soal tuh, perubahan harga ayam adalah 20%. Kan ada kata persen, berarti kan pakai rumus yang ini aja tinggal dibagi aja persentasenya. Tapi kalau misal dibilang ada perubahan misalnya, harga pertama itu segini, harga kedua itu segini. Terus kuantitas pertama itu begini, kuantitas kedua itu begini. Nah, berarti kalian pakai rumusnya itu adalah delta Q per delta P kali P1 per Q1. Delta itu apa? Perubahan kan? Perubahan kuantitas dan perubahan harga. Itu kalau misalnya yang diketahui adalah perubahan. Gimana kalau misalnya diketahui itu fungsi? Fungsi itu gimana? Misalkan gini kan, Q sama dengan 10 tambah 2P. Q sama dengan 10 tambah 2P. Kalau udah ada kata Q sama dengan, terus ada X, bla 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 P, kan misalnya gini kan. Udah bentuknya seperti ini, itu kan dikatakan fungsi kan. Nah, berarti kan pakai rumus yang ada fungsinya. Rumusnya itu adalah Q turunan Q aksen kali P1 kali Q1. Ini kalau misalnya yang diketahui itu adalah fungsi Q. Kalau diketahui fungsi P, lain lagi soal rumusnya. E sama dengan 1 per P aksen kali P1 per Q1. Iya. Ini kalau misalnya diketahui adalah fungsi P. Fungsi P itu berarti lihat aja nih ujungnya. Kalau misalnya Q sama dengan bla bla bla, berarti kan dia Q. Ini adalah fungsi Q. Kalau misalnya P sama dengan bla bla bla, berarti ini adalah fungsi P. Oke. Ini adalah rumus-rumus untuk mencari elastisitas harga. Lalu, elastisitas harga ini dia tuh memiliki faktor-faktor yang bisa mempengaruhi bagaimana perubahan si elastisitas harga tersebut. Mati stikernya ada mas. Ada faktor-faktornya lagi nih. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga. Nah, yang pertama itu adalah ketersediaan barang substitusi. Ketersediaan barang substitusi. Yang artinya, semakin banyak barang substitusi, maka barang itu dia akan semakin elastis. Kenapa bisa gitu? Kan yang dikatakan elastis itu adalah kepekaannya kan. Jadi barang itu semakin elastis, dia makin peka dia terhadap perubahan harga. Jadi kalau misalnya dia makin banyak barang substitusi itu barang apa? Barang yang dapat menggantikan. Kalau misalnya banyak sekali barang yang dapat menggantikan barang ini, tentu ketika harga barang ini naik, orang pasti akan cenderung untuk memilih barang-barang yang lain yang bisa jadi alternatif. Sehingga barang ini dia akan sangat merespon terhadap perubahan harga.
Jadi makin banyak barang substitusinya, maka barang itu dia akan semakin elastis. Bisa dipahami nggak maksudnya itu gimana? Bisa, Kak. Ya, jadi ibaratnya kayak orang berpikir, ya ngapain aku beli barang ini yang lagi mahal, mendingan aku beli barang yang lain, kan sama aja manfaatnya. Jadi makin banyak substitusi, dia makin elastis. Jadi makin barang itu nggak punya substitusi, dia makin inelastis, makin tidak merespon terhadap perubahan harga. Contohnya, barang yang dia tuh eh, tidak banyak substitusi itu kayak barang apa? Misalnya kayak listrik, ya kan? Jadi mau sekarang dari pun listrik itu mahal, ataupun kayak air, PDAM, ya kan? Kayak jasa tirta. Meskipun harganya itu misalnya lagi mahal atau apa, ya orang tetap bakal menggunakan si barang itu gitu. Dia itu tidak peka terhadap perubahan harga. Jadi makin banyak barang substitusi dia makin elastis. Yang kedua itu ada pokok atau tidaknya suatu barang. Yang artinya semakin barang itu dia pokok, maka barang itu dia akan semakin inelastis. Mungkin barang itu penting, dia tuh makin nggak respon terhadap perubahan harga. Kayak semahal-mahalnya cabai, tetap kita butuh cabai untuk masak. Semahal-mahalnya bawang, kita tetap butuh bawang untuk masak. Tetap dibeli sama makanya sekalipun harganya itu sedang melonjak naik. Nah, yang kedua itu ada proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan. Yang dikatakan proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan itu seperti apa? Nah, kan kita nih setiap orang tuh pendapatannya beda-beda kan. Misalnya, si Mr. A ini dia gajinya itu adalah 10 juta per bulan. Mr. B ini gajinya itu 3 juta per bulan. Tiba-tiba ada suatu barang yang perubahan harga barangnya itu adalah kita bilang 300.000 perubahan P. Nah, bagi Mr. A ini 300.000 itu bukan apa-apa. Ya kan? Karena gaji dia itu 10 juta. Tapi bagi Mr. B, 300.000 bagi 3 juta ini terasa sekali. Sehingga itu dikatakan sebagai proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan. Jadi makin besar proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan, maka dia barang itu akan semakin elastis. Yang artinya bagi Mr. B ini, kan ini proporsi perubahan harganya lebih besar. Bagi dia itu besar kan? Nah, maka barang ini tuh, si barang 300, perubahan 300K ini, dia itu adalah barang yang akan semakin elastis. Tapi bagi Mr. A, itu bukan barang yang elastis. Nah, seperti itu. Dan kedua itu ada jangka waktu. Dia makin pendek, dia makin inelastis. Makin pendek, makin inelastis. Contohnya tuh gimana tuh, Kak? Jangka waktu dia, kenapa jangka waktunya makin pendek? Kenapa barang itu dia semakin tidak peka terhadap perubahan harga? Misal gini, kita itu mau berangkat ke Jepang untuk sekitar 3 bulan ke depan. Itu jangka waktunya panjang kan? Sehingga kita tuh masih bisa milih dari pesawat yang ini, pesawat yang ini, pesawat A, pesawat B. Kita cari tiket termurah. Gara-gara itu kita memiliki jangka waktu yang panjang. Nah, jadi barang itu dia akan elastis. Tapi kalau misalnya jangka waktunya itu pendek, misalnya kita tuh butuh ke Jepang tuh besok, kan jangka waktunya pendek. Jadi mau harganya mahal sekalipun ya kita tetap beli. Gara-gara memang jangka waktunya itu pendek dan kita memang butuh. Makanya kenapa itu biasanya pihak pesawat itu dia kasih kita diskon. Kalau misalnya kita mau melakukan penerbangan jangka panjang. Diskon itu apa? Artinya biar kita langsung beli tiket tuh. Karena ketika itu jangka panjang, itu kita masih memiliki peluang untuk memilih pesawat-pesawat lain gitu. Jadi untuk mencegah hal tersebut, pihak pesawat dia kasih diskon. Itu dia. Karena dia tahu kalau jangka panjang itu dia makin elastis jadinya tiket pesawatnya. Oke, ini faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga. Elastisitas harga ini sudah bisa dipahami nggak? Atau masih ada yang masih bingung gitu? Gimana? Kalau misalnya sudah bisa dipahami, itu kita lanjut ke elastisitas yang lain. Bisa? Nah. Ini kita lanjut aja ya. Elastisitas selanjutnya itu ada elastisitas pendapatan. Kalau
elastisitas harga tadi kan dia akibat perubahan harga. Kalau elastisitas pendapatan itu dia akibat perubahan pendapatan si masyarakatnya. Jadi makin banyak nih uang jajan kalian, kan makin berubah nih konsumsi kalian. Itu dikatakan sebagai elastisitas pendapatan. Kak, yang barang elastis uniter itu termasuk barang elektronik. Iya, benar. Tadi kan ada disampaikan juga kalau misalnya elastisitas uniter itu kayak barang-barang sekunder. Barang-barang sekunder itu kan bisa jadi kayak barang-barang elektronik, kayak TV, kayak kipas, ya kan? Dan sebagainya. Oke, ini elastisitas pendapatan akibat perubahan pendapatan. Kalau misalnya elastisitas harga itu dia ada 5 klasifikasinya, ya kan? Ada elastis, inelastis, sampai elastis sempurna. Kalau pendapatan itu dia cuma ada 3 klasifikasinya. Nah, klasifikasinya cuma ada 3, yaitu yang pertama itu ada barang normal namanya. Barang normal. Barang normal lagi, itu dia terbagi menjadi 2. Ada satu barang pokok, dan ada barang superior. Kalau barang pokok, dia nilai E-nya itu 0 dan 1. Jadi kalau misalnya dia di antara 0 dan 1, maka barang itu adalah barang pokok. Kalau barang superior, itu dia E-nya itu lebih besar daripada 1. Baru selanjutnya ada barang inferior. Kalau barang inferior, E-nya itu dia lebih kecil daripada 0. Nah, rumus untuk mencari elastisitas pendapatan itu dia sebenarnya sama aja sih dengan yang harga. Cuman membedakan P-nya itu dia diubah menjadi Y. Ya kan? Ini kan ada nih rumusnya nih kan ada P. Nah, si P ini dia tinggal kita ganti aja jadi Y. Misal, persentase delta Q per persentase delta Y. Kan ini harusnya P kan? Jadi Y. Rumusnya itu sama aja dia. Jadi sebenarnya cara kalian untuk mengingat rumus elastisitas itu kalian ingat rumus yang ini. Nah, ini. Oke. Kita lanjut ke yang terakhir itu ada elastisitas silang. Silang itu dia akibat perubahan barang lain. Nah, akibat perubahan harga barang lain. Barang lain itu dia terdiri dari apa aja? Ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Barang substitusi kan barang yang dapat menggantikan. Kalau barang komplementer adalah barang yang melengkapi. Nah, contoh barang substitusi itu kayak apa? Ayo, gimana nih contoh barang dari barang substitusi? Contohnya itu kayak kopi dan teh, ya kan? Kalau komplementer itu kayak kopi dan Kopi dan gula. Nah, gitu. Jadi, coba kita lihat nih. Kan dia elastisitas silang itu dia akibat perubahan harga barang lain. Jadi yang berubah tuh harga bukan barang yang ini, tapi barang lain. Nah, yang berhubungan dengan si barang yang dimaksudkan ini. Misal gini. Harga kopi dia lagi naik. Kira-kira kuantitas kopi akan gimana? Menurun. Iya kan? Menurun. Harga kopi lagi mahal nih. Kita sebagai penikmat kopi ya mau nggak mau mengurangi konsumsi kopi kita gara-gara harga kopi yang lagi mahal. Dan di sini harga teh itu dia tetap. Kira-kira gimana dengan kuantitas teh? Naik apa turun? Naik. Naik. Karena dia posisi teh ini dia dapat menggantikan kopi, ya kan? Jadi kita berpikir, alah mahal kali kopi, ya udahlah kita beli teh aja kok, sama-sama minuman, segitu. Jadi akibat dari kenaikan harga kopi, dia akan menyebabkan kenaikan harga teh. Jadi kalau kita simpulkan dia tuh PY naik, maka QX-nya dia akan naik juga, sama-sama naik. Ketika dia sama-sama naik, itu artinya mereka sama-sama searah. Berarti hubungannya itu dia positif. Nah, hubungannya positif itu berarti dia nilai E-nya lebih besar daripada 0. Gitu ya. Jadi kalian tuh ingatnya tuh jangan kayak
Aduh, ini aku lupa nih, substitusinya itu E-nya lebih besar daripada 0 apa lebih kecil daripada 0. Coba kalian buat aja yang kayak gini. Yang kayak P kopi naik, Q kopi turun. Nah, dari sini nanti kan akan mengetahui si ini ya, PY naik dan QX naik. Atau kan ingat gini aja, kakak itu mengatakan substitusi itu dia positif. Kalau positif itu berarti kan dia di atas 0. Kalau komplementer itu dia kebalikannya. PY naik, maka QX-nya akan turun. Dia negatif. Atau E-nya itu lebih kecil daripada 0. Kenapa bisa dia satu naik, satu turun? Kan dia kan melengkapi ya kan? Kalau di sini kan misalnya nih, kopi itu kan minumnya sama gula. Kita lagi mengkonsumsi kopi lebih sedikit. Otomatis gula yang melengkapi kopi juga akan berkurang kan? Nah, makanya Ya, dia sama-sama menurun. Makanya komplementer itu dia negatif dia. E-nya itu lebih kecil daripada 0. Oke, elastisitas materinya sampai situ aja. Superior itu adalah barang-barang yang mewah, barang-barang luxury. Itu dikatakan barang superior. Oke, ini kita lihat sekarang dari soalnya. Pernyataan elastis yang tepat untuk menunjukkan barang mewah. Kira-kira ini masuk ke elastisitas apa nih? Yang nomor 16. Masuknya ke dalam elastisitas apa? Elastisitas pendapatan. pendapatan. Kata kuncinya dari mana? Ya dari sini kan? Uang tambahan. Nah, uang tambahan ini dikatakan sebagai pendapatan. Kira-kira jawaban nomor 16 yang benar itu apa? Ayo coba nih berpikir pagi-pagi gitu. Apa ya jawaban yang menurut kalian tuh benar di soal nomor 16? Elastisitas barang mewah. substitusi itu itu ya, substitusi. elastisitas barang luxury itu lebih dari satu. Harganya 1 juta. Lebih dari satu, semakin higher. Oke, nih coba kita bahas satu-satu nih opsionalnya. Walaupun Bu Nisa mendapatkan uang tambahan belanja sebesar 3 juta rupiah menjadi 6 juta rupiah, namun ia tidak merubah jumlah barang yang dibelinya. Kalau misalnya Ibu Nisa dia tidak merubah jumlah barang yang dibelinya, apakah itu dikatakan sebagai elastisitas? Enggak dikatakan sebagai elastisitas. Kenapa? Karena enggak merespon, ya kan? Tidak ada respon. Ya, Harusnya yang dikatakan elastisitas kan dia respon ataupun kepekaan. Gimana dikatakan ini sebuah elastisitas kalau seandainya dia tuh nggak merespon, ya kan? Tidak ada respon. Nah, yang B, dikarenakan Bu Nisa mendapatkan uang tambahan belanja 3 juta rupiah menjadi 6 juta rupiah, maka ia menggantikan beras yang biasa dibelinya dengan beras yang lebih baik. Jadi yang awalnya Ibu Nisa itu udah beli beras yang standar-standar aja harganya, dia beli beras-beras yang kayak premium. Nah, gara-gara ada pertambahan pendapatan. Benar apa salah? benar. Karena dia Jawabannya? merespon. Ya, ini ada respon. Berarti jawabannya nomor B ini benar. Kenapa bisa benar? Karena dia merubah si berasnya itu dengan yang lebih baik. Artinya beras yang dia ganti itu adalah beras yang lebih premium. Premium. Nah, tapi kita lagi nih yang C. Kalau misalnya yang C, ini kan dia ada nih 1627 yang artinya apa? Dia itu ada perubahan. Berarti di nomor C ini ada delta Q, ada delta P, ya kan? Ya, Delta Q-nya berapa? Delta Delta Q-nya 5. Delta P-nya juga 5, ya kan? Coba kita hitung nih. Delta Q 5, delta P 5. P1-nya sama dengan 1 juta, P2-nya, Q 1-nya adalah 2. 1, Q 2-nya, Q 1-nya adalah 2, ya kan? Nah, ini ketika kita cari, ini pakai rumus yang mana nih? Ada yang tahu nggak rumus apa? Rumus delta Q per delta P kali P1 kali
I1. I1. Karena ini kan ada perubahan ya kan, makanya kita pakai Iya, rumus ini. yang delta. Berarti berapa nih? 5/5 kali 1/2. 2. Dapatnya berapa? 1 kali 1/2 sama dengan 0,5. 5. Koefisiennya itu 0,5. Ya kan? Kalau 0,5 berarti dia masuknya ke dalam barang apa? Ini dia. 0,5 itu maksudnya berarti kan dia barang pokok. Ya kan? 0 dan 1. Ya kan? Di elastisitas pendapatan yang 0 dan 1 itu dia masuk ke dalam barang pokok. Berarti bukan barang mewah. Sementara yang diminta di sini adalah barang mewah. Berarti yang nomor C salah. Dan nomor D juga gitu kita cari ya. Delta Q-nya berapa nih? Delta P-nya berapa? Delta Q-nya berapa nih? 1 ya kan? Delta P-nya dari 6 ke 3 juta. Berarti 3. Berarti P1-nya itu ada 3 juta dan 2. P1 sama dengan 3 juta dan ini ya 2. Berarti kita masukkan nih. 1/3 kali 3/2. Hasilnya juga berapa nih? 0,5 ya kan? Masuk juga ke dalam barang pokok, bukan barang mewah. Gitu dia. Jadi nomor 16 jawaban itu adalah yang B. Nomor 16 bisa dipahami nggak? Bisa. Barang mewah, Kak. Berarti 2 unit menjadi 7. Benar nggak? Sebab itu yang tinggi. Ada yang bilang nih, apakah itu menjadi barang mewah? Barang mewah, Kak. Berarti 2 unit menjadi 7. Benar nggak? Sebab itu yang tinggi. Ini maksudnya opsi yang mana nih? Opsi yang C ya? Iya, opsi yang C tuh, Kak. Opsi yang C ini kan tapi ketika kita sudah mencari menggunakan rumus, kan dapat koefisiennya itu adalah 0,5. 0,5 itu dia masuknya ke dalam barang pokok. Nah, dia baru dikatakan barang mewah kalau misalnya E-nya itu dia lebih besar daripada 1. Kecuali ketika kita cari yang nomor C ini, ya kan, itu dapatnya dia 1,3 aja. Itu berarti dikatakan sebagai barang mewah. Tapi karena ini di bawah 1, yaitu 0 dan 1, maka dia dikatakan sebagai barang pokok. Gitu. Jadi nggak harus terpacu dengan angkanya aja yang besar gitu. Oke. Bisa dipahami yang nomor 16? Bisa. Oke. Berarti ini kita lanjut ke soal nomor 17. Ini ada kurva. Di sini ada, perhatikan kurva berikut. Ini ada kurva yang ada K, sumbu K dan sumbu L. K itu apa? Capital ya kan? Ya. Yang artinya apa? Modal. L itu adalah labor. Yang artinya adalah tenaga kerja. Nah, ini itu adalah return to scale yang tepat berdasarkan kurva tersebut. Return to scale itu masuk ke dalam teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen itu nanti dia ada namanya itu skala hasil produksi. Jadi dia kan teori perilaku produsen di jangka panjang itu nanti dia ada yang namanya isoquant dan ada yang namanya isokos. Cara membedakan isoquant dan isokos, ini kan ada quant dan ada kos. Quant itu apa? Quantity. Kos itu adalah biaya. Jadi dikatakan sebagai isoquant itu adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam barang dengan faktor produksi yang sama. Itu dia menghasilkan tingkat produksi yang sama. Jadi dia ada dua, yang dikatakan ini ada dua faktor produksi nih. Tapi dia menghasilkan output yang sama. Misal nih, kurvanya itu kayak ini dia. Jadi bentuknya seperti yang ini nih. Nah, bentuk kurvanya itu, yang artinya dia tuh nanti ada titik. Misalnya ada kapital, ada labor. Jadi kalau
kalian mau perbanyak di modal, berarti misalnya dia si labornya itu ada di sini. Tapi kalau kalian mau perbanyak kapital, berarti kan kalian akan sedikitkan tenaga kerja. Tapi kalau kalian mau perbanyak tenaga kerja, berarti kan harus dikitin kapital. Yang dikatakan kapital itu seperti apa sih? Kalian tahu nggak? Yang dikatakan sebagai kapital itu dia kan modal kan. Modal itu bisa jadi dalam berbentuk seperti teknologi mesin. Kalau misalnya kita dalam menghasilkan suatu produksi, kita itu memilih untuk lebih menggunakan mesin daripada tenaga kerja. Otomatis kan tenaga kerja akan kita kurangi ya kan. Kalau misalnya kita mau lebih banyak tenaga kerja, berarti jumlah mesin yang kita pakai itu sedikit. Jadi ini adalah kombinasi-kombinasi. Yang titik A, B, C itu adalah titik-titik kombinasi antara kapital dan labor. Terserah kita mau buat kombinasinya itu seperti apa, asalkan output yang dihasilkannya itu sama. Jadi itu dikatakan sebagai quantity. Jadi hasil outputnya itu dia sama. Kalau iso cost itu kan dia biaya. Berarti adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya yang sama. Jadi dia ketika kita menghasilkan barang ini, terserah mau kombinasinya gimana, asalkan biaya yang kita keluarkan untuk memproduksinya itu sama. Jadi, dua macam faktor produksi ya maksudnya. Tapi biaya produksinya itu sama. Ini menurun Kak arsir kurvanya. Maksudnya yang mana nih? Mansa Pasbar. Kalau isokos dia bentuk kurvanya dia tuh kayak prosotan. Gini deh. Nah, ini dia teori perilaku produsen. Nanti dari teori perilaku produsen ini nanti bakal ada yang namanya tuh keseimbangan produsen lagi. Keseimbangan produsen itu ya tempat bertemunya si isokos dan isokuan. Yang mana nanti dia bentuk kurvanya itu dia saling bersinggungan. Ini dikatakan sebagai keseimbangan produsen. Apa itu keseimbangan produsen? Yaitu di mana si produsen itu dia mengalokasikan seluruh anggarannya untuk menghasilkan output. Jadi dia pakai seluruh uang dia tuh untuk bisa menghasilkan suatu output ataupun barang dan jasa. Nah, jadi yang di sini tuh ada tentang return to scale. Setelah kita mempelajari teori jangka panjang ini ada isokuan, isocost, dan keseimbangan produksi, itu nanti ada bakal istilah namanya tuh skala hasil produksi ataupun return to scale. Skala hasil produksi. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah return to scale. Jadi si skala hasil produksi itu dia ada 3 dia. Yang pertama itu ada increasing return to scale. Atau kalau kakak singkat jadi IRTS. Nah, increasing return to scale itu adalah kondisi di mana ketika kita tambah satu output, maka akan menyebabkan output itu bertambah lebih dari pada 1. Kalau kita tambah satu input, output yang bertambah itu dia lebih dari 1. Misalnya kita tambah 1 tenaga kerja. Dari pertambahan 1 tenaga kerja itu, tapi pertambahan barang yang dihasilkan tuh jadi 3. Berarti kan lebih besar perubahan si outputnya daripada perubahan input. Jadi dikatakan increasing itu kan dia meningkat, ya kan? Meningkat, berarti dia hasil produksinya itu meningkat. Yang dikatakan meningkat itu adalah dengan menambah satu input akan menyebabkan output itu akan bertambah lebih dari 1. Jadi kita cuma taruh inputnya itu bertambah 1, tapi output yang bertambah itu dia lebih dari 1. Itu yang dikatakan sebagai increasing return to scale. Bentuk kurva IRTS itu dia kayak gini. Ya, nanti ada yang seperti ini. Terus nanti baru dia ada kayak. Nah, ini dikatakan IRTS. Yang maksud ini apa nih? Ini ada titik
kapital, ini ada titik labor. Yang artinya ini awal produksi awal itu kita katakanlah seperti 10, ya kan. Terus ini meningkat dia menjadi 50, ini meningkat jadi 70, ini meningkat jadi 100. Nah, kalau kita lihat ini, titiknya gini kan. Maksudnya itu apa? Perubahan kapital dan labornya itu dia kecil, ya kan? Nih, kecil deh perubahannya. Tapi perubahan dari nominal si outputnya itu dia besar. Kayak ini perubahannya itu adalah sampai 40. Tapi misal di sini perubahan kapital atau labornya itu cuma 1 atau 2. Nah, jadi ini yang dikatakan sebagai increasing return to scale. Jadi kita taruh kapitalnya itu ditambah 1, tapi perubahannya itu besar sekali. Nah, itu dikatakan increasing return to scale, yaitu adalah persentase delta outputnya itu akan lebih besar dari persentase delta input. Jadi inputnya kita taruh kecil, outputnya itu perubahannya itu besar, ya kan? Di kurva ini kan dia gitu kan. Dari 10 sampai ke 50, habis itu ke 70 dan 100. Padahal pertambahan kapital dan labornya itu cuma 1 ataupun 2. Yang dikatakan berarti lebih besar perubahan outputnya daripada perubahan input. Itu dikatakan increasing return to scale. Sebenarnya skala hasil produksi ini digunakan untuk apa? Supaya si produsen itu tahu dia, apakah si produsen ini sudah efisien atau enggak dalam menghasilkan output begitu. Selanjutnya itu ada ya berarti A, Kak. Tapi sebelum kita jawab nih, kita lihat dulu nih yang lain. Kan dia ada 3 kan? Mana tahu yang ini iya kita keluar itu adalah yang A. Tapi soal lain bisa jadi bukan increasing return to scale. Ini ada namanya tuh decreasing Pengurangan. return to scale. Iya. Yang dikatakan decreasing itu kan dia menurun kan? Iya. Berarti tambah 1 input, outputnya itu dia bertambah kurang dari 1. Ibaratnya kayak rugi lah kita bilang ya. Persentase delta outputnya itu lebih apa nih? Lebih kecil daripada persentase delta input. Jadi lebih besar inputnya daripada output. Kan bayangin nih. Kenapa nih apa ada rise-nya nah? Jadi bisa gini kan, kalian tuh tambah pekerja, tapi bukannya nambah hasil barang outputnya tuh, tapi justru dia tuh lebih sedikit daripada tambahan pekerja. Kan tambah 3 orang pekerja, tapi barang yang bertambah tuh cuma 1. Nah, itu dikatakan sebagai decreasing return to scale. Berarti kan ada yang salah di dalam suatu produksi itu. Bentuk kurvanya itu gimana? Bentuk kurvanya itu dia kayak ini deh. Jauh-jauh dia. Tapi di sini misalnya kayak cuma 5, 10, 15. Tapi kayak di sini perubahan kapital labornya itu besar sekali daripada perubahan-perubahan dari si outputnya. Ini contoh dari yang decreasing return to scale. Sementara ada juga yang namanya tuh constant return to scale. Kalau misalnya tadi dia lebih besar, lebih kecil, kalau konstan itu dia sama dia kan? Output sama dengan persentase delta input. Jadi berapa perubahan inputnya, segitu juga perubahan outputnya. Bentuknya itu dia ya, kalau ini katakan dia sama, pasti dia itu gimana kita bilang ya? Nah, begini, rata dia. Berapa perubahan inputnya itu dia segitulah perubahan si outputnya juga. Ini kurva yang constant return to scale. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 17 itu adalah yang mana? A. Ya, tapi kalau kakak pribadi sih lebih pilihan D, karena dia adalah lebih besar dari. Kalau ada simbol ini kan dia dari kan? Iya. Jadi lebih cocok daripada D nih. Padahal kan ini A dan D sama aja kan? Cuman beda di sininya aja. Kalau kakak pribadi akan lebih memilih yang D. Karena dia lebih besar dari. Jadi perubahan output lebih besar dari perubahan input. Apa ada darinya? Oke, nomor 17 ada yang ingin ditanyakan lagi nggak tentang skala hasil produksi?
Sebenarnya skala hasil produksi ini atau return to scale itu masuknya ke dalam teori perilaku produsen. Jadi dia kan banyak tuh, bisa ditanya tentang return to scale, atau bisa ditanya tentang isokos isokwan, atau bisa ditanya juga tentang yang jangka pendek ataupun kurva tahapan produksi yang ada law of diminishing return. Oh, Itu dikatakan teori perilaku produsen. Jadi di soal apa yang akan nanti keluar itu kita nggak tahu. Tapi ini adalah materi teori perilaku produsen. Oke, kalau misalnya memang tidak ada yang ingin naik lagi, kita lanjut ke soal nomor 18. Oh ya, ini kan tentang teori perilaku produsen ya. Dari nomor 1 sampai nomor 17 baru ini keluar. Teori perilaku produsen. Kalian tahu nggak law of diminishing return itu apa? oh. Kalian tahu nggak? Law of, Diminishing return. ya, Perilaku. ini adalah istilah yang penting. Apa itu law of diminishing return? Law of diminishing return. Hukum tambahan hasil yang semakin menurun. Yang artinya itu apa? Ketika kita tambah input secara terus-menerus, kita bukannya untung, malah kita buntung. Nah, gimana tuh, Kak? Misal gini, Kakak tuh punya lahan pertanian tuh sebesar peta ini. Ya kan? Kakak pekerjakan satu orang pekerja. Satu orang pekerja itu, dia cuma bisa, ini adalah lahan cabai lah kita bilang. Satu orang pekerja ini dia cuma bisa menggarap segini dia, nggak sanggup dia. Di lahan yang segede ini dia kerjain sendiri itu dia nggak sanggup. Berarti paling besar cabai yang bisa dia hasilkan ataupun output yang dia bisa dihasilkan itu adalah misalnya 10 kilo. Ya udah, karena kakak merasa ya kayaknya lahan ini masih bisa menghasilkan lebih banyak cabai deh. Kakak tambah lagi satu orang pekerja. Nah, dapatlah 20 kilogram cabai. Si pekerja kedua ini udah mengerjakannya di sini. Kan kira-kira ini masih bisa lagi nih kita tambahkan untuk dapatin output yang lebih banyak. Ya udah Kak, kerjain lagi satu orang, itu jadi 30 kilogram. Nah, sebenarnya 1, 2, dan 3 orang ini tuh mereka sudah pas. Mereka tuh udah sama-sama bagi tugas. Oh, aku di bagian sini ya. 2 bagian sini ya, bagian tengah, 3 di bagian kanan ya. Bisa gitu. Sudah pas. Akan tetapi tiba-tiba nih, pekerja yang pertama ini bilang, tolonglah pekerjakan sepupu saya ini dia nganggur atau ngapain. Udah, akhirnya kakak pekerjakan pekerja yang satu lagi. Padahal tanahnya itu sudah cukup tergarap oleh 1, 2, dan 3. Pekerja keempat ini, dia nggak menambah si cabenya. Jadi mau pekerjanya juga 100, kalau lahannya cuma segini, ya tetap maksimal cabai yang bisa kakak panen di lahan kakak itu cuma 30 kilogram. Kilo. Misal nih kakak tambah lagi nih jadi 5 pekerja. Apa yang bakal terjadi? Kakak bakal lama-kelamaan bakal rugi. Kenapa? Di titik yang semakin kakak menambah pekerja terus, lama-kelamaan itu akan ada titik di mana kakak tuh nggak dapat untung lagi. Seluruh pendapatan panen cabai kakak itu kakak gunakan untuk menggaji orang di situ yang bekerja. Kalau misalnya kakak tambah lagi, yang ada kakak rugi, kakak harus mengeluarkan dana pribadi untuk menggaji orang-orang tersebut. Itu dikatakan law of diminishing. Iya, karena terjadi penurunan output. Outputnya ini akan semakin lama akan semakin menurun. Itu yang dikatakan sebagai law of diminishing return. Sehingga law of diminishing return itu sangat penting di dalam suatu perusahaan. Kalian pernah mempertanyakan nggak sih, dari mana si perusahaan itu dia bisa melakukan PHK sekian-sekian jumlah orang? Itu artinya mereka sudah melakukan perhitungan law of diminishing return. Mereka itu telah memperhitungkan kira-kira si produksi efisien itu butuhnya itu berapa tenaga kerja sih? Dan kira-kira tenaga kerja yang sekian-sekian ini perlu nggak? Atau justru hanya menambah biaya produksi perusahaan? Untuk mencegah si perusahaan itu rugi, mereka tuh melakukan PHK. Nah, ataupun di mana titik mereka harus membatasi pekerja. Itu perusahaan mengetahui di law of diminishing return. Ini nggak sekedar teori. Dia juga ada kurvanya dia. Ada kurva tahapan produksi namanya. Ini kurva tahapan produksi. Ini ada produksi, ini ada tenaga kerja ataupun labor. Kurva itu dia nanti akan kelamaan dia kayak ini dah. Dia itu kan ada titik kan, ada titik 1, ada titik 2, ada titik 3. Nah, dia nanti bakal ada kayak ini deh bentuknya. Tuh ya.
Garis ini itu dikatakan sebagai garis total produksi. Jadi dia bakal juga ada ini adalah garis MP dan ini adalah garis AP. Jadi ini kan ada nih MP-nya itu kalau sudah di titik ini artinya apa? MP-nya udah sama dengan 0 kan? Maksudnya itu apakah MP? Marginal produksi. Jadi ketika kita tambah si pekerjanya itu bagaimana dengan output yang bertambah. Jadi di titik ini, itu di titik di mana si MP-nya itu dia sudah sama dengan 0. Artinya pertambahan tenaga kerja itu sudah tidak menambah output apapun lagi. Yaitu dikatakan sebagai MP sama dengan 0. Tapi kalau total produksi dia akan terus-terus meningkat sampai titik di mana MP itu dia akan sama dengan 0. Dia itu lebih tepatnya kayak gini dia bentuk kurva itu. Bukan di sini dia. Bentar, ini saya hapus dulu. Jadi, atau kalau misalnya kita buat tuh kayak ini, dia kan ada titik 1, ada tahapan 2, ada tahapan 3. Di tahapan 1 itu artinya kita masih bisa tambah produksinya secara terus gitu. Oh, berarti kita masih bisa tambah tenaga kerja. Dan titik 1 ini, tahapan 1 itu terjadi ketika AP sama dengan MP. Kalau misalnya tahapan 2 itu terjadi ketika si TP-nya itu sampai maksimum dia. TP maksimum terjadi ketika MP sama dengan 0. Berarti total produksi paling tinggi maksimal itu terjadi ketika MP sama dengan 0. Di sini ada titiknya. Artinya apa? Total produksi maksimal yang bisa kita hasilkan misalnya ini kan. Ini kan ada 30 nih. Berarti kan kalau misalnya dikatakan total itu kan berarti kan kita tambah nih 10, 20, 30, 30 kita tambah. Tapi di 5 pekerja ini udah berkurang deh jadi 20 kg. Ketika titik si ini sudah berkurang, ini kan ketika kita tambah nanti dapatnya berapa nih? 10, 20, 30, 90 ya kan? Tapi udah masuk ke dalam 5 pekerja, itu dia kan udah berkurang nih jadi 10 ya kan? Berarti dia sudah menurun bukan bertambah lagi. Makanya dia garis TP itu dia akan terus naik selama MP-nya itu belum 0. Kalau MP-nya udah 0, berarti kan udah nggak ada pertambahan output apapun lagi. Otomatis dia akan menurun total produksinya. Dan di titik 3 ini ada titik yang nggak rasional lagi kita tuh menambah tenaga kerja. Kenapa? Di sini udah lewat dari TP, total produksinya tuh bahkan sudah menurun. Nggak bertambah. Cabenya tuh nggak bertambah, udah 20 kg ya. Bukan 30 lagi. Saya gitulah kita bilang. Nah, jadi di tahap 3 ini sudah tahap yang bisa dikatakan itu udah nggak rasional lagi kita kalau kita itu mau menambah tenaga kerja. Di tahap 1 itu masih aman kita tambah tenaga kerja, di tahap 2 itu udah batas cukup. Artinya kita tuh nggak boleh tambah pekerja lagi. Itulah fungsi dari tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Law of diminishing return. Ya, di dalam teori perilaku konsumen ada juga bedanya law of diminishing marginal utility. Di dalam teori perilaku produsen. Jadi law of diminishing ini dia nggak cuma ada di produsen, tapi juga ada di konsumen. Ini akan menjelaskan sedikit tentang teori perilaku produsen. Ya, law of diminishing ini itu dia jangka pendek, bukan jangka panjang. Jangka panjang itu yang isokos, isokuan. Oke, ini kita lanjut ke soal nomor 18. Oh ya, ini nomor yang udah dijelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Kita lanjut aja nih. Masih ada 10 menit lagi sebelum kita break. Oke, nomor 18, perhatikan tabel berikut. Nilai guna maksimum yang dapat dicapai jika harga barang X adalah 10.000 dan barang Y adalah 5.000 adalah nilai guna maksimal. Dari ini materinya tentang nilai guna maksimal. Ataupun utilitas maksimal. Utilitas maksimal ini terjadi ketika apa? Ada yang tahu nggak?
terjadi saat apa? Kalian pernah dengar nggak? Di titik mana seorang konsumen itu dia dikatakan memiliki kepuasan paling maksimal. Kepuasan maksimal itu dia akan membuat si konsumen itu dia nggak mau menambah barang yang dia konsumsi lagi dan dia udah cukup mengkombinasikan barang-barangnya. Misal gini, dengan pendapatan kakak yang 100.000, kakak itu udah mengkombinasikan, kakak udah beli jilbab, kakak udah beli baju, dan kakak udah merasa cukup dengan pembelian itu. Dan pendapatan kakak juga udah habis kakak belanjakan untuk beli baju dan jilbab tadi. Nah, itu dikatakan sebagai kepuasan maksimal. Artinya udah ada kita kombinasikan barang yang kita beli, kan nggak beli baju aja kan tadi, ada jilbab juga. Dan seluruh pendapatannya udah dihabiskan untuk melakukan konsumsi. Itu dikatakan sebagai tingkat ataupun titik kepuasan maksimal. Dan itu terjadi pada saat keseimbangan keseimbangan konsumen. Kami bilang M sama dengan 0, MU sama dengan 0, marginal utility sama dengan 0. Iya. Nah, keseimbangan konsumen ini dia bahasa lainnya itu ada hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 apa? Hukum Gosen 1 itu adalah yang law of diminishing marginal utility. Ini dikatakan sebagai hukum Gosen 1. Kalau hukum Gosen 2 itu adalah keseimbangan konsumen. Yang dikatakan keseimbangan konsumen itu dia tempat bersinggungnya si kurva budget line dan kurva indifferensi. Apa itu kurva budget line dan kurva indifferensi? Kalian tahu nggak? Keseimbangan itu dia terjadi ketika bersinggungnya Budget itu kan apa namanya? uang, ya kan? Uang, iya. Nah, indifferensi itu apa? Ini kurva indifferensi dan budget line itu dia mirip sekali dengan kurva iso cost dan iso quant. Kalau cost itu kan biaya. Kalau Iya. ini budget line, berarti bentuk kurva itu sama deh. Kalau indifferensi bentuk kurvanya itu dia kayak gini. Kalau budget line dia bentuk kurva itu kayak gini. Sama nggak dengan kurva yang ini? Mana sih tadi? Nah, sama kan? Jadi dia kalau dia ada kurva anggaran, itu dia bentuknya tuh kayak prosotan kayak gini. Jadi dikatakan keseimbangan itu terjadi ketika bersinggungnya indifferensi dan budget line. Berarti dia kayak ini dia. Nah, di titik inilah berarti keseimbangan konsumen. Ini barang Y dan barang X. Sumbu barang X. Maksudnya kurva indifferensi itu apa? Kurva yang kita itu kombinasikan dua macam barang yang kita konsumsi untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang sama. Misalkan tuh pergi ke kantin, kalian beli tempe 3, risol 2, ataupun risol 1, tempe 5, misalnya. Tempe 4. Pokoknya terserah kombinasi yang kalian kombinasikan si dua macam barang itu gimana, asalkan tingkat kepuasan yang kalian miliki itu sama dia. Kalian tuh sama-sama senang ketika kalian mengkonsumsinya. Kalau budget line itu, kalian mengkombinasikan dua jenis barang yang kalian konsumsi dengan biaya yang sama. Mama kalian cuma kasih 5.000 nih untuk kalian beli takjil ketika bulan puasa. Ya udah, berarti kalian cuma bisa beli 5 kombinasi dari uang 5.000 tadi. Nah, itu perbedaan indifferensi dan budget line. Kalau indifferensi itu dia tingkat kepuasan yang sama. Kalau budget line dia tingkat anggaran yang sama. Bisa dipahami kan? Nah, jadi yang dikatakan keseimbangan itu dia terjadi ketika persinggungan antara ini budget line dan indifferensi curve. Foto aja, Bu. Nah, maksudnya persinggungan Sampai ini itu nulis. apa? Yang dikatakan persinggungan ini artinya, kalian tahu nggak maksudnya persinggungan ini? Artinya kita tuh udah kombinasikan dua jenis barang untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang sama.
terserah kita mau buat Oh, IG kombinasinya itu aja. gimana. Nggak ada ambil banyak. Kalau dan budgetnya ini kan dia garis anggaran, berarti Tapi kita nggak udah banyak. mengkombinasikan seluruh barang yang kita konsumsi dengan anggaran yang kita punya. Artinya kita Jangan habiskan pocong. semua anggaran itu untuk bisa mencapai kombinasi beberapa barang yang kita konsumsi. Nah, itu dikatakan sebagai keseimbangan produsen ataupun hukum Gosen 2 atau dikatakan kepuasan maksimal. Kepuasan maksimal terjadi ketika kita udah habisin seluruh uang kita di garis Hai, budget lain untuk kita beli beberapa jenis barang di inference curve. Nah, itu yang dikatakan sebagai kepuasan maksimal ataupun utilitas maksimal. Dapat. Nah, kondisi pencapaian itu kalau secara rumus, nah, kalau secara rumus itu dia adalah kondisi pencapaiannya itu kalau secara rumus adalah MUX sama dengan PX sama dengan MUY sama dengan PY. Marginal utility barang X dengan dibagi dengan harga barang X, marginal utility barang Y dibagi dengan harga barang Y. Setelah kita dapat ini, lalu akan kita hitung kembali dengan rumus M sama dengan Nah, itulah Pak ya, sorry Bu. PX tambah Y, PY. Yang artinya M ini adalah anggaran. Marginal. Jadi nanti udah dapat berapa ininya, M-nya. Nah, ini ada rumusnya nih. Kita tinggal bagikan aja. Di soal ini kan ada nih tabel nih. Ditanya nilai guna maksimal yang bisa dicapai dari 10.000 dan 5.000. Di soal ini itu dia datanya itu sebenarnya kurang lengkap. Harusnya dia ada anggarannya lagi. Tapi ini nggak ada anggaran. Jadi kita nggak bisa cari nih nilai guna maksimalnya gimana. Jadi kita nggak bisa menggunakan rumus yang MUX per PX sama dengan MUY per PY. Karena tidak adanya anggaran. Dapat. Nggak ada anggaran dia. Karena kan ini setiap kita jumlahkan kayak gini, pakai rumus yang ini, itu nanti kita akan pakai yang ini lagi. Ada anggarannya. Kan nggak bisa nih kita ketahui nih. Berarti gimana cara kita mencari nilai guna maksimalnya? Apabila data soalnya itu udah kurang lengkap. Berarti ini kita langsung aja lihat di opsi A, B, C, D-nya aja. Misal nih, yang dikatakan kepuasan maksimal itu berarti kita cari nominalnya yang tertinggi kepuasannya. 2X. 2X itu berarti dia ada di 90.000 ya kan? Dan 3Y. 3Y itu berarti ada di 45.000. Berarti kalau kita tambahkan 90.000 tambah 35.000 hasilnya berapa? 135.000. Yang B itu dia ada 3X. 3X berapa tuh? 60.000. Ya kan? Dan 4Y itu ada 40.000. Dapatnya nanti adalah 100.000. Nah, kalau 3X 60.000 tambah dengan 6Y, 6Y itu adalah 30.000. Maka total kepuasannya itu adalah berapa? 90.000. Ini 4X tambah 6Y. 4X itu berarti dia 50.000 tambah 30. Dapatnya adalah 80.000. Berarti yang paling tinggi itu adalah yang 135. Ini karena data dari soal itu nggak lengkap. Tapi tetap akan saya berikan rumus yang kondisi pencapaian ini karena ini adalah konseptual. Tapi kalau misalnya nanti diketahui yang kayak gini, anggarannya itu nggak dibilang berapa, langsung aja akan cari. Dengan cara di opsinya kayak gini. Itu cara cepat juga. Karena ini perhitungannya juga susah dengan ditambah-tambah aja. Oke, ini ada 945 nih. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Atau kita break dulu? Baru kita lanjut ke next soal 19. Gimana nih? Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita break dulu? Kayaknya udah pada lelah juga. Pagi-pagi loh masih. Yaudah nggak apa-apa. Ini kita akhiri aja dulu sesi hari ini.
Oke, kita akhiri dulu sesi 1 pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya.